Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kami bisa menyapa para sahabat pengajian Ruqyah Hati melalui video ini. Ini adalah sesi di mana kita belajar melatih pikiran dan hati kita supaya tetap sehat, tetap kuat, tetap tangguh di tengah berbagai segala macam kondisi yang ada. Nah, di video ini kita akan cerita tentang menu latihan pertama, yaitu lillahi. Lillahi itu sendiri, seperti yang sudah disampaikan di video pengantar latihan pikiran dan hati, artinya adalah karena Allah dan untuk Allah. Biasanya kita dengar lillahi ta'ala. Lillahi itu sendiri artinya karena Allah dan untuk Allah. Jadi dalam konteks niat, dalam konteks motivasi, dalam konteks dorongan berbuat, ya kita terdorong untuk berbuat sesuatu, ada dua faktornya, yaitu ada hawa nafsu dan di sisi yang lain ada lillahi ta'ala. Jadi kita berbuat, kita bekerja, kita ingin menggapai sesuatu, mencapai sesuatu, biasanya didorong atau dimotivasi oleh salah satu dari sisi ini. Entah sisi hawa nafsu, sisi ego, sisi keakuan, atau entah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dua sisi ini yang senantiasa berbenturan. Nah, sahabat pengajian Ruqyah Hati, tahap pertama adalah kita seharusnya mampu mengenali apakah yang sedang saya kerjakan ini, apakah yang sedang saya usahakan ini, atau apakah yang sedang saya kejar ini, itu didorong oleh hawa nafsu saya, atau didorong oleh lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diperiksa motifnya, diperiksa niatnya. Mungkin tidak semua aspek dalam hidup kita bisa periksa, tapi ada satu, dua, tiga hal yang penting yang saat ini sementara kita kerjakan, sementara kita ingin capai, itu bisa kita periksa motifnya. Apakah saya menginginkannya? Apakah saya melakukannya karena hawa nafsu saya? Karena mengikuti apa yang saya mau? Atau karena ada dorongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada instruksi, ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada semacam inspirasi kita melakukan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga endingnya atau akhirnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sahabat pengajian Ruqyah Hati, meskipun yang kita inginkan itu sifatnya duniawi, tetapi motifnya bisa ukhrawi, bisa karena Allah. Sekali lagi, meskipun yang kita kejar, yang kita usahakan itu sifatnya duniawi, tetapi motifnya, niatnya bisa kita karena dorongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi pada prakteknya itu harus selalu kita sadari, harus selalu kita waspadai pengaruh-pengaruh negatif, bisikan, bujukan, godaan setan yang ada di dalam diri kita. Nah, biasanya unsur setania, unsur setan yang ada dalam diri kita itu mencoba mengambil, mencoba mengalihkan yang tadinya mungkin kita ikhlas. Kita lakukan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pelan-pelan ditetesi, pelan-pelan dicampuri oleh dorongan-dorongan hawa nafsu, dorongan-dorongan keduniawian, dorongan ego. Pokoknya mau saya harus jadi. Pokoknya apa yang saya inginkan itu yang harus diikuti. Nah, biasanya kalau ada sudah seperti itu salah satu ciri, salah satu tanda bahwa ada tetesan-tetesan setan, ya, syaitoni ya, yang masuk ke dalam tangki, masuk ke dalam gelas niat kita. Nah, itu yang harus kita waspadai. Dan kalau itu sudah kita deteksi, sudah kita rasakan, kita duduk sejenak, ya, kita beristirahat, duduk sejenak, memperbaiki kesadaran kita, memperbaiki posisi jiwa kita, kemudian jiwa kita itu, kesadaran kita itu dalam suatu perumpamaan
seolah-olah kita geser haluannya, kita geser arahnya supaya kembali sinkron, kembali lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga penjelasan ini bisa membantu memberi inspirasi sahabat pengajian Ruqyah Hati agar bisa lebih sehat, bisa lebih kuat pikiran, mental, dan hatinya, sehingga penyakit yang disebabkan oleh hawa nafsu, penyakit yang disebabkan oleh ego, oleh keakuan, itu bisa kita redam, bisa kita redakan, atau mungkin alhamdulillah kalau bisa kita untuk sementara singkirkan di dalam niat kita, di dalam motif kita, karena itu sangat berbahaya. Itu kita bisa jatuh kepada kesyirikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sahabat pengajian Ruqyah Hati bisa melihat video pengantar 5 menu latihan pikiran dan hati dan kalbu di akun YouTube atau akun TikTok. Search, cari di kolom pencarian pengajian Ruqyah Hati. Sekali lagi, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga sahabat terhibur, terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.